Jumpa lagi sahabat Alkitab Katolik. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian penting dari kitab Kejadian, yakni kitab Kejadian bab 8 yang mengisahkan berakhirnya air bah dan awal pemulihan ciptaan Allah. Setelah masa penghakiman yang berat, inilah saat ketika harapan mulai tumbuh kembali. Dalam keheningan setelah badai, Allah mengingat Nuh dan semua makhluk hidup yang ada bersamanya. Mari kita membuka hati dan membiarkan firman Tuhan ini berbicara kepada setiap bagian dalam hidup kita, khususnya saat kita merasa seperti sedang terombang-ambing dalam bahtera kehidupan. Kitab Kejadian bab 8, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap dan dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sambil air itu menjadi kering dari atas bumi. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang sangat segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, seluruhnya suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar,
segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah bacaan dari Kitab Kejadian bab 8. Sahabat Alkitab Katolik yang terkasih, jika bacaan ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang boleh merasakan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan siapa tahu satu ayat hari ini bisa menjadi penguat bagi saudaramu yang sedang lelah. Mari kita jadi perpanjangan Tuhan hanya di Alkitab Katolik. Ketika air bah surut dan daratan mulai terlihat, Nuh tidak langsung melangkah keluar. Ia menunggu perintah dari Tuhan. Ia menanti dengan iman. Ini adalah panggilan bagi kita semua, bahwa pemulihan bukan sekedar soal waktu, tapi soal ketaatan dan pengharapan. Allah yang setia kepada Nuh adalah Allah yang sama, yang tetap setia kepada kita saat ini. Dalam setiap badai, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maukah kita belajar setia menanti Dia, bahkan ketika langit masih tampak mendung? Ingatlah sahabatku, Allah tidak pernah melupakan kita umatnya. Dalam setiap badai, ada pelangi janji Tuhan yang menanti. Iman bukan hanya tentang percaya saat tenang, saat terang, tapi juga menanti dalam gelap, menanti dalam badai. Setiap akhir adalah awal baru bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita periksa kembali hidup kita. Apakah kita masih berharap pada Tuhan meski doa kita barangkali belum terjawab? Apakah kita tetap membangun mezbah pujian seperti Nuh, walau belum melihat hasilnya? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk percaya, menanti, dan tetap setia. Jangan pernah lelah berharap. Allah mengingatmu, Allah memulihkanmu. Allah memberkati sahabat sekalian. Sampai jumpa di bacaan-bacaan dari Alkitab Katolik selanjutnya. Sabda-mu Tuhan seluruh hidupku. Rindu berseri menerangi jalan-jalanku. Mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim.